Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester United berencana menjual Victor Lindelof. Baik Manchester United Victor Lindelof menerima tawaran saat kontraknya berakhir. Kontrak Lindelof saat ini bakal berakhir pada bulan Juni. Ada lebih banyak pemain yang bisa meninggalkan Manchester United berdasarkan proposal. Bintang seharga 31 juta pound sterling Victor Lindelof diperkirakan bakal mengucapkan selamat tinggal kepada Setan Merah pada tahun 2025 dengan kontraknya yang bakal berakhir pada bulan Juni, kata pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Manchester United bakal menyegarkan skuad untuk membantu Ruben Amorim. Ya, Setan Merah harus menjual beberapa pemain supaya Amorim lebih mudah belanja pada jendela transfer Januari 2025 dan musim panas 2025. Agenda bersih-bersih skuad ini tentu mengancam nasib beberapa pemain. Menurut The Mirror, sebanyak 10 pemain senior Manchester United terancam terdepak dari Old Trafford. Ruben Amorim telah bertugas di Manchester United selama sebulan. Dia sudah memiliki bayangan pemain yang ingin dipertahankan maupun disingkirkan. Hanya sebagian kecil dari skuad Manchester United saat ini yang aman karena Amorim berupaya membentuk kembali permainannya. Beberapa pemain kontraknya habis pada akhir musim, sementara yang lain bakal dijual untuk mengumpulkan dana guna membangun kembali skuad dari Ruben Amorim. Manchester United bakal terbuka untuk mendengarkan proposal pada bulan Januari, tetapi ketika seorang pemain memiliki kesempatan untuk menjadi agen bebas beberapa bulan kemudian, itu harus menjadi kesempatan yang tepat, atau dia dapat memutuskan untuk menunggu hingga musim panas untuk menemukan solusi favoritnya tanpa melibatkan klub, ungkap Romano. Ada beberapa hubungan antara Leicester City dan Lindelof karena apresiasi Ruud van Nistelrooy, tetapi sumber menjamin bahwa tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dan mungkin bek Swedia tersebut bakal mencari klub yang berbeda ketika saatnya meninggalkan Manchester United, tambah dari Romano. Manchester United pantau situasi Nuno Mendes, target potensial untuk mengisi posisi bek kiri. Para penggemar Manchester United kini diminta untuk waspada. Florian Plettenberg dari Sky Sport memberikan kabar terbaru bahwa Manchester United tengah mengawasi situasi Nuno Mendes, bek kiri berbakat milik Paris Saint-Germain yang masa depannya di Parc des Princes tampak abu-abu. Kabar ini pertama kali mencuat dari jurnalis Fabrice Hawkins yang melaporkan bahwa negosiasi kontrak Mendes dengan PSG telah menemui jalan buntu. Dengan kontraknya yang berakhir pada 2026, PSG berada dalam dilema menahan pemain kunci mereka hingga kontrak habis atau menjualnya sebelum nilai pasarnya menurun drastis. Mendes yang baru berusia 22 tahun telah menunjukkan performa solid sejak pindah dari Sporting Lisbon ke PSG pada Mei 2022 dengan nilai transfer 34 juta pound sterling. Di bawah asuhan Ruben Amorim saat masih di Sporting, Mendes tampil sebanyak 47 kali, menjadikannya salah satu bek kiri muda paling menjanjikan di Eropa. Manchester United yang saat ini menghadapi masalah di posisi bek kiri tampaknya memandang Mendes sebagai solusi jangka panjang. Dengan Luke Shaw yang rentan cedera dan Tyrell Malacia yang dianggap belum memenuhi standar klub, Mendes adalah opsi menarik yang bisa mengisi kekosongan dengan sempurna. Namun langkah ini mungkin terkendala oleh strategi penghematan yang diterapkan oleh pemilik baru Ineos dan juga Sir Jim Ratcliffe. Meski demikian, United terkenal sebagai klub yang bersedia menawarkan paket gaji menggiurkan untuk menarik pemain bintang. Mendes yang disebut ingin gaji yang lebih mencerminkan kontribusinya di PSG bisa menjadi salah satu target utama jika peluang untuk merekrutnya terbuka. PSG dikabarkan tidak ingin melepas Mendes di tengah musim, namun jika situasi negosiasi kontrak terus buntu, peluang bagi United untuk mendekati pemain asal Portugal ini bakal semakin besar. Florian Plettenberg menegaskan bahwa situasi ini patut diawasi dalam beberapa minggu ke depan. Dengan kualitas yang dimiliki Mendes dan koneksinya dengan Amorim, langkah ini bukan hanya akan memperkuat skuad United tetapi juga memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan di sektor bek kiri. Kini bola ada di tangan United, apakah mereka bakal memanfaatkan peluang ini? Bukan salah pilih pelatih ini penyebab Manchester United terpuruk menurut legenda Liverpool. Manchester United terus terjerembab dalam keterpurukan. Meski sudah berganti nahkoda dari Erik ten Hag kepada Ruben Amorim, Red Devils kini terdampar di peringkat ke-14 klasmen sementara di Liga Inggris. Hasil di Molineux Stadium menjadi kekalahan ketiga beruntun Manchester United di semua kompetisi.
sejak Amorim mengambil alih kursi pelatih. Ex-kapten Liverpool, Graeme Souness menyoroti masalah lain yang dia nilai lebih mendasar di tubuh setan merah. Menurutnya bukan hanya pelatih yang menjadi biang keladi keterpurukan Manchester United, melainkan juga sosok pemimpin di atas lapangan. Graeme Souness secara tegas menyebut Bruno Fernandes, kapten Manchester United, sebagai beban bagi tim. Dalam kolomnya di Daily Mail, Graeme Souness mengkritik sikap buruk dari Fernandes yang dinilai tidak mampu menjadi teladan bagi rekan-rekan setimnya, terutama para pemain muda seperti Maino, Amad Diallo, dan Alejandro Garnacho. Dari gestur frustrasinya di atas lapangan hingga kebiasaannya menyalahkan rekan satu tim, dia tidak memberikan contoh sebagai seorang kapten, ungkap Souness. Fernandes sudah mengoleksi 3 kartu merah di Premier League di musim ini, dengan yang terbaru terjadi saat melawan Wolves. Kekurangan pemain membuat United kebobolan 2 gol di menit-menit akhir. Graeme Souness juga mengkritik aksi Fernandes dalam laga ikonik melawan Liverpool di Anfield musim lalu ketika United kalah 0-7. Dia menyerah begitu saja, menyalahkan rekan-rekannya, dan menunjukkan mentalitas yang lemah. Kemampuan saja tidak cukup untuk menjadi pemain top, Anda harus punya ketangguhan mental, ungkap dari Souness. Di tengah kritik terhadap Fernandes, pemain muda Amad Diallo mengungkapkan bahwa Lisandro Martinez lebih pantas mengenakan ban kapten di Old Trafford. Dengan tekanan yang terus meningkat, Ruben Amorim harus segera menemukan solusi untuk mengembalikan performa Manchester United sebelum situasi semakin memburuk. Ruben Amorim merasa tidak aman menjadi manajer Manchester United. Ruben Amorim, manajer baru Manchester United, secara terbuka mengakui tantangan besar yang dihadapinya sejak mengambil alih kursi pelatih. Baru sebulan lebih melatih setan merah, pria asal Portugal itu sudah merasakan tekanan besar dan kursi panas yang siap bergoyang kapan saja. Menggantikan Erik ten Hag yang dipecat beberapa bulan lalu, Amorim datang dengan harapan besar untuk membangkitkan United dari keterpurukan. Namun hasil di lapangan belum sejalan dengan ekspektasi. Dari 10 pertandingan yang sudah dia pimpin, United mencatatkan 5 kekalahan, 1 hasil seri, dan hanya meraih 4 kemenangan. Dalam wawancara terbarunya, Amorim berbicara belak-belakan tentang betapa sulitnya memimpin klub sebesar United. Dia juga menyoroti tekanan tinggi yang datang meski waktunya di dalam klub masih sangat singkat. Manajer Manchester United tidak bakal pernah merasa nyaman apapun yang terjadi. Anda bisa saja berargumen bahwa saya baru berada di sini selama 1 bulan dan sudah menjalani 4 sesi latihan, tetapi kami belum menang. Itulah kenyataannya, ungkap Amorim. Amorim tidak menutupi fakta bahwa kegagalan meraih kemenangan dapat berujung pada pemecatan, sesuatu yang dia terima sebagai bagian dari pekerjaan. Namun alih-alih larut dari kekhawatiran, Amorim memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Jika kami tidak menang, setiap manajer dalam bahaya. Saya suka itu karena itulah tugasnya. Tidak ada gunanya membicarakan atau memikirkan hal itu. Saya di sini untuk bekerja keras dan mencoba meningkatkan tim, ungkap dari Amorim. Amorim mengakui bahwa saat ini situasi tim sangat sulit. Kurangnya rasa percaya diri pemain menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya membangun kembali kepercayaan dan kekompakan skuad. Meski begitu, Amorim tetap optimis dan bertekad untuk bertahan. Anda berharap untuk memenangkan lebih banyak pertandingan dan memiliki pemain yang lebih percaya diri untuk menjual ide serta meningkatkan berbagai hal. Kami harus bertahan agar punya waktu dan kemudian meningkatkan tim, ungkap dari Amorim.